Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah eksplorasi mendalam nih Halo? tentang sesuatu yang mungkin Anda rasakan hampir setiap hari. Keinginan kuat atau craving terhadap makanan tertentu. Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya perusahaan makanan itu secara ilmiah gitu ya, merancang produk mereka biar kita susah banget nolaknya? Menarik sekali topiknya. Nah, kita akan fokus ke peran gula yang sentral banget dan juga satu konsep kunci namanya bliss point, titik kenikmatan. Kita mau gali gimana sih keinginan itu sengaja diciptakan? Betul, sumber utama kita kali ini kan dari cuplikan buku investigatif ya, yang menguliti praktik industri makanan olahan, fokusnya memang ke bab yang judulnya kira-kira gimana bikin orang menginginkan produk mereka. Mengeksploitasi biologi kita ya, termasuk anak-anak juga? Iya, itu ditekankan juga di sana, eksploitasi biologi anak. Tepat sekali. Jadi, misi kita hari ini ya itu, membongkar sains dan strategi di balik layar yang bikin banyak makanan olahan tuh rasanya nagih banget, bikin kita pengen terus, bahkan pas lagi nggak lapar. Oke deh, mari kita mulai urai benang kusut ini. Siap. Kita mulai dari dasarnya dulu ya, dari sisi biologisnya. Kan pada dasarnya tubuh manusia itu emang udah terprogram buat suka rasa manis. Ini warisan evolusi lah. Betul. Tapi pemahaman kita soal gimana kita merasakan manis ini udah berkembang loh. Dulu kan ada tuh mitos peta lidah yang bilang manis cuma di ujung lidah. Iya inget itu pelajaran SD dulu ya. Nah, ternyata itu mitos aja. Betul sekali. Riset modern nunjukin kalau reseptor manis itu nggak cuma di ujung lidah, tapi nyebar di seluruh mulut, langit-langit, bahkan sampai ke kerongkongan, dan lambung juga ada. Wah, sampai lambung ya? Iya, dan yang lebih penting lagi, reseptor ini punya jalur langsung ke pusat penghargaan atau reward center di otak kita, plus ikut ngatur nafsu makan juga. Jadi ada koneksi langsung antara manis, rasa senang, dan pengen makan lagi. Persis, secara biologis kuat banget hubungannya. Nah, preferensi evolusioner ini, yang dulu bantu nenek moyang kita cari kalori tinggi yang langka, sekarang malah jadi kayak kutukan ya di dunia modern yang isinya gula semua murah lagi. Dan dibanjiri itu kayaknya kata yang pas banget. Kalau lihat data dari Amerika Serikat aja misalnya, angka konsumsi gula tambahannya itu gila-gilaan. Rata-rata orang makan sekitar 71 pon. 71 pon? Itu berapa sendok teh kira-kira? Itu setara kurang lebih ya 22 sendok teh gula. Setiap hari, setiap orang, sepanjang tahun. Astaga, banyak banget itu. Dan konsumsi minuman manis, terutama soda, juga meroket kan? Kalau kita lihat sejarahnya dikit, gelombang manis ini kan dimulai dari tebu yang dibawa Columbus. Terus penemuan gula dari bit. Tapi lompatan besarnya itu pas penemuan HFCS kan, sirup jagung fruktosa tinggi itu, tahun 70-an. Nah itu dia, High Fructose Corn Syrup. HFCS ini benar-benar mengubah peta permainan industri makanan minuman. Kenapa? 1, murah banget karena jagung disubsidi besar-besaran di AS. 2, bentuknya cair. Jadi gampang banget dicampur ke minuman atau makanan olahan lain. Lebih praktis ya daripada gula pasir biasa. Jauh. Nah, kombinasi ini bikin HFCS dipakai gede-gedean terutama sama industri soda. Akibatnya yaitu konsumsi soda di AS misalnya naik 2 kali lipat cuma dalam 30 tahun. Puncaknya sampai 40 galon per orang per tahun. Gila. Walaupun sekarang konsumsi soda murni agak turun, tapi ledakan gulanya pindah ke produk lain. Teh manis botolan, minuman olahraga, minuman energi, kopi-kopi rasa-rasa itu. Yang seringkali isinya gula atau HFCS juga ya. Sering banget. Sama aja bohong jadinya. Nah, disinilah industri makanan mulai pakai pendekatan yang sangat ilmiah. Mereka nggak cuma asal nambahin gula, tapi nyari jumlah yang pas, yang bisa memaksimalkan daya tarik produknya. Ini inti konsep bliss point tadi, titik kenikmatan. Jadi bliss point itu level optimal dari suatu bahan, bisa gula, garam, atau lemak, yang secara empiris, lewat tes gitu ya, ngasih sensasi kenikmatan paling puncak buat mayoritas target konsumen. Dan nama yang sering disebut terkait ini kan Howard Moskowitz. Dia yang mempopulerkan dan memanfaatkan konsep ini. Bukan cuma biar enak aja, tapi penting banget buat jualan. Krusial malah. Contohnya apa tuh? Produk yang bergantung sama bliss point. Oh, banyak. Saus tomat, yogurt rasa-rasa, sereal sarapan, bahkan roti tawar pun tingkat manis atau gurihnya itu diatur biar pas kena titik kenikmatan target pasarnya. Jadi sangat diperhitungkan ya. Banget.
Tapi nentuin titik ini secara presisi itu nggak gampang. Secara ilmiah cukup kompleks. Makanya ada lembaga riset kayak Monell Chemical Senses Center di Philadelphia, mereka riset dasar soal indera perasa kita, kenapa kita suka rasa tertentu. Hasilnya, ya sering dipakai industri. Aku baca tuh soal eksperimen menarik di Monell. Ada peneliti namanya Julie Menela, ngelibatin anak-anak, salah satunya namanya Tatiana Gray. Mereka pengen tahu bliss point manis buat anak-anak itu seberapa tinggi sih? Gimana caranya? Nggak ditanya, suka nggak puding ini? Tapi dikasih 2 sampel puding, tingkat manisnya beda, terus disuruh pilih mana yang dia lebih suka. Oh, gitu caranya. Dipilih salah satu ya. Iya, diulang terus dengan pasangan tingkat kemanisan yang beda-beda. Metode perbandingan berpasangan itu penting loh, apalagi kalau sama anak-anak. Anak kecil kan suka pengen nyenengin penguji atau asal bilang iya aja. Dengan disuruh milih langsung antara 2 opsi, preferensi aslinya lebih kelihatan. Dan hasilnya gimana? Nah, ini yang lumayan bikin kaget. Si Tatiana itu misalnya bliss point-nya atau tingkat kesukaan tertingginya itu ada di puding dengan kadar gula 24%. 24%. Itu kan tinggi banget. Hampir seperempatnya gula. Iya, kira-kira 2 kali lipat dari tingkat kemanisan yang umumnya disukai orang dewasa. Bahkan ada anak lain di studi itu yang titik nikmatnya sampai 30%, bahkan 36% gula. Wow. Itu preferensi setinggi itu apa memang bawaan lahir atau karena udah biasa makan manis dari kecil ya? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Masih jadi perdebatan ilmiah. Nature versus nurture, bawaan atau didikan. Ada argumen kalau anak-anak secara biologis emang suka manis lebih tinggi sebagai sinyal energi buat tumbuh. Masuk akal sih. Tapi, argumen kuat lainnya, paparan terus-menerus makanan minuman super manis dari kecil itu bisa ngelatih lidah sama otak buat terus pengen tingkat manis setinggi itu. Ke bawah sampai dewasa malah. Jadi kayak terbiasa gitu ya. Bisa jadi. Yang jelas, paparan berlebih ini ya ada dampak kesehatan ya buat anak-anak. Dan yang bikin tambah rumit, riset kayak di Monell ini sering dapat dana dari perusahaan makanan besar. Ada konflik kepentingan dong berarti. Ya, itu menimbulkan tensi tersendiri lah. Antara kemajuan sains murni sama potensi hasil risetnya dipakai buat kepentingan komersial. Balik ke temuan Monell tadi. Si Menela ini nyatet ada korelasi kuat antara tingkat manis yang disukai anak-anak di eksperimennya, kayak Tatiana yang suka 24% gula, sama kandungan gula di produk yang emang buat anak-anak. Contohnya? Tatiana sendiri suka serial Cinnamon Toast Crunch, yang emang terkenal manis banget kan? Ini kayak nunjukin kalau perusahaan makanan tuh sadar banget anak-anak suka manis lebih tinggi dan sengaja bikin produk sereal, minuman, snack buat anak-anak itu sesuai atau bahkan di atas bliss point mereka. Tepat. Ini bukan kebetulan. Ini strategi pemasaran dan pengembangan produk yang basisnya ya data ilmiah soal preferensi rasa demografis tertentu, sengaja itu. Sekarang kita lihat Howard Moskowitz lagi. Dia bawa konsep ini lebih jauh kan? Nggak cuma fokus di bliss point satu dimensi kayak manis aja. Iya, dia mengembangkan pendekatan yang disebut optimalisasi produk. Tujuannya, Menciptakan keinginan atau craving yang maksimal. melampaui sekedar rasa enak ya. Betul. Ini soal keseluruhan pengalaman sensorik. Contoh terkenalnya pas dia bantu Dr. Pepper. Latar belakang Moskowitz ini unik sih, doktor dari Harvard, bidang psikofisika eksperimental, tapi pengalaman awalnya malah riset buat Angkatan Darat AS. Ngapain tuh riset buat tentara? Ngatasin masalah kebosanan tentara sama makanan ransum, MRI. Nah, di situ dia dalami fenomena sensori spesifik satiety, kebosanan sensorik spesifik. Ternyata pengalaman ini kepake banget. Disinilah bagian yang sangat menarik. Oke, gimana proses optimalisasinya? Proses optimalisasi Moskowitz ini sistematis banget, basisnya data semua. Dia pakai teknik matematika dan statistik canggih, kayak analisis conjoint. Ini intinya metode buat mecah preferensi konsumen terhadap berbagai atribut produk secara barengan. Ribet ya kedengerannya? Banget. Responden dites ribuan kali, dihadapkan sama puluhan kadang ratusan variasi produk yang bedanya tipis-tipis aja. Beda di rasa, aroma, tekstur, atau tampilan. Tujuannya bukan cuma nyari formula paling enak, tapi merekayasa produk yang bikin dorongan keinginan atau cravingnya paling kuat. Ada contoh kasusnya? Studi kasus buat cherry vanilla Dr. Pepper itu jelas banget. Targetnya spesifik, bukan narik konsumen baru, tapi bikin peminum setia Dr. Pepper beli lebih sering atau lebih banyak. Loyalitas ditingkatkan ya?
Persis, timnya bikin 61 formulasi beda, variasinya halus di tingkat rasa cherry, vanila, sama manis dasar Dr. Pepper. Terus mereka lakukan 3.904 sesi pencicipan individu di berbagai kota. Gede banget skalanya. 3.000 lebih sesi. Lalu apa temuannya? Nah, dari semua data itu, Moskowitz nemuin sesuatu yang signifikan banget, yang dampaknya gede buat industri. Dia sadar kalau Bliss Point itu sebenarnya bukan satu titik yang presisi, tapi lebih kayak sebuah rentang atau zona. Maksudnya gimana tuh rentang? Artinya ada beberapa kombinasi atau tingkat bahan, misalnya tingkat manis atau perisa, yang ngasih tingkat kenikmatan yang secara statistik tuh hampir sama buat konsumen. Mereka mungkin nggak bisa bedain secara sadar antara formula A sama B dalam rentang itu. Wah, implikasi finansialnya gede dong. Gede banget. Ini artinya perusahaan kayak Dr. Pepper bisa milih formula di dalam rentang Bliss itu yang pakai bahan baku paling mahal, kayak sirup cherry dan vanila di kasus tadi, dalam jumlah yang sedikit lebih rendah. Jadi hemat biaya produksi signifikan. Tapi konsumen nggak ngerasa beda jauh gitu. Betul. Tingkat kenikmatan yang dirasain atau potensi penjualannya nggak berkurang. Ini optimalisasi ganda, optimalisasi rasa, sekaligus optimalisasi biaya. Cerdas banget kan? Cerdas tapi agak licik ya. Kalau kita sambungkan ini ke gambaran lebih besar ya, temuan Moskowitz ini sejalan banget selama riset lain yang juga sering didanai industri. Kayak studi Crayfit buat McCormick, perusahaan bumbu itu. Moskowitz juga terlibat di situ. Apa hasil studi Crayfit itu? Kesimpulannya agak mengejutkan. Ternyata rasa lapar fisik itu pendorong craving yang relatif lemah. Keinginan kita makan makanan tertentu, apalagi makanan olahan, jauh lebih sering dipicu oleh kebutuhan emosional. Stres, bosen, cari nyaman, sama pilar-pilar sensorik yang udah direkayasa cermat sama industri. Pilar sensorik itu apa aja? Rasa yang intens, aroma yang menggoda, tampilan menarik, dan ini penting banget tekstur, termasuk trik tekstur kayak vanishing caloric density. Apa tuh vanishing caloric density? Itu sensasi di mana makanan kayak keripik jagung atau puff keju tertentu lumer cepet banget di mulut seolah-olah hilang. Otak kita ketipu mikir kita nggak makan banyak kalori, jadinya kita pengen makan terus nggak berhenti. Oh, pantesan ya kalau makan snack kayak gitu suka nggak bisa berhenti. Nah itu salah satu alasannya. Ini ngejelasin kenapa kita bisa pengen banget coklat atau sebungkus keripik, padahal perut nggak keroncongan. Keinginannya datang dari tempat lain, emosi dan sensorik. Tentu aja ya, dengan semua pengetahuan ini, industri makanan nggak terus langsung ngurangin gula, garam, lemak gitu aja kan? Meskipun ada tekanan kesehatan masyarakat. Iya, ada resistensi. Contohnya pas pertemuan American Heart Association, AHK, beberapa tahun lalu perwakilan industri bela-belain penggunaan gula. Argumennya nggak cuma soal rasa manis. Terus apa lagi? Mereka bilang gula penting buat tekstur, buat warna coklat pas dipanggang, reaksi Maillard, bahkan pengawet. Mereka cenderung nyalahin lemak sebagai biang kerok obesitas dan penyakit kronis. Ngalihin isu gitulah. Di sisi lain, memang susah juga kali ya buat ngubah formula produk. Ada tantangan teknisnya memang. Ngurangin gula, garam, lemak signifikan itu nggak gampang. Contohnya pas Kellogg coba bikin Cheez-Its versi rendah garam, katanya sih menurut laporan internal yang bocor, hasilnya ancur banget. Ancur gimana? Rasa kejunya hilang, teksturnya jadi kayak kardus, pokoknya dibilang rasanya kayak jerami. Garam dihilangin, keseimbangan rasa sama tekstur yang udah dikenal konsumen jadi rusak. Jadi kayak terjebak gitu ya industrinya. Bisa dibilang gitu. Mereka tahu bahan-bahan ini bisa masalah kalau kebanyakan, tapi susah dihilangin tanpa ngerusak produk. Dan risiko kalah saing. Tekanan kompetisi ini kuat banget. Contohnya? Ingat nggak pas PepsiCo coba lebih fokus ke produk rendah kalori dan minuman sehat? Penjualan mereka sempat goyah. Tekanan dari Wall Street bikin mereka balik lagi ngenjot produk inti yang tinggi gula, garam, lemak. Sementara Coca-Cola gimana? Nah, Coca-Cola malah lihat itu peluang emas buat ngerebut pasar. Makin gencar promosiin soda klasik mereka. Susah emang keluar dari siklus ini. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar? Jelas ya, kita punya preferensi biologis buat suka manis, asin, berlemak. Tapi industri makanan modern udah bawa ini ke level beda banget. Mereka nggak cuma menuhin preferensi alami kita. Tapi secara aktif pakai Science Bliss Point,
optimalisasi matematis, rekayasa tekstur, buat menciptakan dan memperkuat keinginan yang seringkali nggak ada hubungannya sama lapar fisik atau butuh nutrisi. Keinginan itu lebih banyak dipicu sama kombinasi cerdas, rangsangan sensorik, dan pemicu emosional yang udah dipetakan cermat. Benar sekali. Nah, memahami mekanisme di balik layar ini, gimana bliss point, itu sebenarnya rentang yang bisa dieksploitasi, gimana pemicu sensorik kayak aroma, tekstur, vanishing caloric density itu mainin otak kita, gimana produk dirancang khusus buat demografi tertentu, ini bisa banget memberdayakan Anda sebagai konsumen. Jadi kayak punya kacamata kritis gitu ya pas di supermarket atau lihat iklan. Jadi lebih sadar kalau dorongan kuat buat ambil keripik atau minuman manis itu mungkin bukan sinyal asli tubuh, tapi hasil rekayasa yang disengaja. Iya, betul. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Kita udah bahas gimana keinginan bisa direkayasa berdasarkan profil sensorik spesifik, kayak tekstur Cheetos yang lumer cepat itu, atau aroma roti baru matang dan juga oleh isyarat emosional yang seringkali lebih kuat dari sinyal lapar. Menarik. Pertanyaannya adalah, dengan tahu kalau keinginan Anda bisa jadi dipicu oleh elemen sensorik spesifik yang dirancang, rasa X, tekstur Y, aroma Z, atau oleh kondisi emosional tertentu, bagaimana pemahaman ini bisa mengubah cara Anda memandang dan mungkin merespons keinginan makan Anda sendiri ke depannya? Gimana Anda bisa mulai ngenalin pemicu spesifik Anda sendiri? Coba deh direfleksikan.